Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesempatan dan keluangan waktu untuk sama-sama bertemu di via daring ini. Tak lupa juga salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari alam gelap gulita ke alam terang dan sebesar ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas final saya yang berjudul Perang Dagang dan Dampaknya Terhadap Perbankan Syariah. Presentasi ini akan membahas dampak perang dagang secara global terhadap perbankan syariah di Indonesia dan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor ini. Latar belakang Latar belakang perang dagang didasari atas tiga faktor. Yang pertama itu defisit perdagangan atau perbedaan besar antara ekspor dan impor sebuah negara. Tiongkok telah mencatat defisit perdagangan yang signifikan dengan AS selama bertahun-tahun. Yang kedua, praktik perdagangan tidak adil. Tuduhan AS terhadap Tiongkok mengenai praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pencurian kekayaan intelektual dan subsidi. Jadi dasar dari latar belakang perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yaitu yang pertama defisit perdagangan, yang dimana nilai ekspor dari Tiongkok itu lebih besar daripada AS atau Paman Sam, yang membuat Paman Sam merasa cemburu terkait besaran ekspor ini. Dan selanjutnya praktik dagang yang dituduhkan AS terhadap Tiongkok, yang dimana sebagaimana kita ketahui bahwa Tiongkok ini merupakan raja dari uh, plagiat, atau kita kenal juga bagaimana Tiongkok ini berperan andil dalam menduplikasi atau meniru dari produk-produk yang ada di dunia, bahkan produk-produk yang dimiliki Paman Sam. Sehingga Paman Sam menuduhkan pencurian kekayaan intelektual dari beberapa produk-produk dalam negerinya. Yang ketiga, dasar dari perang dagang ini yaitu tensi geopolitik atau persaingan strategis antara AS dan Tiongkok untuk mendominasi ekonomi dan teknologi global. Yang dimana kita pahami bahwa Amerika dan China atau Tiongkok ini merupakan pemegang atau pemangku dari dominasi ekonomi global, di mana mereka yang menguasai pasar-pasar internasional terkait uh, tekstil, bahkan sektor-sektor yang mungkin yang kita rasa tidak terlalu diuntungkan di situ, seperti uh, uh, apa ya istilahnya pabrik kertas, pensil dan lain-lain. Bahkan dia dari bahan benda terkecil pun dari pensil sampai eh, kendaraan berupa mobil, eh, terus pesawat udara dan lain-lain, sehingga mereka merupakan eh, pemasok atau distributor dari bahkan hampir seluruh kebutuhan yang kita miliki. Selanjutnya di slide berikutnya itu di mana dinamika perang dagang global. Yang pertama itu pengajuan tarif oleh AS terhadap produk Cina dimulai dengan tarif pada produk baja dan aluminium. Yang kedua, balas dendam tarif oleh Cina menerapkan tarif pada produk impor dari AS sampai tanggapan atas langkah AS. Yang ketiga, eskalasi perang tarif dengan AS dan Cina meningkat tarif yang diberlakukan pada produk
masing-masing. Yang keempat, perundingan dan kesepakatan parsial dengan kedua negara mencapai kesepakatan sementara untuk mengurai ketegangan perdagangan. Jadi mana dari dasar kecemburuan dan penuduhan-penuduhan atas pencurian hak kekayaan intelektual, AS memberikan tarif pajak terhadap barang-barang ekspor yang berasal dari Tiongkok, dan eh, China atau Tiongkok tidak ambil diam dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Paman Sam. Dia juga memberikan tarif terhadap produk-produk yang dimiliki AS yang masuk di dalam China, di China. Sehingga terjadilah perang tarif antara produk-produk yang ada di masing-masing kedua pihak. Sehingga di beberapa atau sampai di zona waktu mereka merasa bahwa pertikaian dari kedua pihak sudah mencapai dari klimaksnya, sehingga mereka mengambil perundingan atau kesepakatan parsial untuk mengurangi ketegangan antara kedua pihak. Selanjutnya, dalam slide berikutnya, itu pengaruh perang dagang terhadap ekonomi di Indonesia. Yang pertama, penurunan ekspor, karena Indonesia merupakan negara ekspor utama, terutama ke AS dan China. Yang kedua, ketidakpastian investasi, karena ketidakpastian dalam perdagangan global membuat investor ragu untuk menanam modal. Yang ketiga, penurunan nilai rupiah karena depresiasi atas mata uang AS terhadap mata uang negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Jadi perang dagang ini mengakibatkan atau berdampak terhadap beberapa negara, bahkan Indonesia yang selaku menjadi salah satu eksportir utama dari kedua pihak negara untuk menyediakan beberapa bahan baku industri, sehingga terjadi penurunan ekspor akibat dari perang dagang ini. Selanjutnya ada ketidakpastian investasi atau volatilitas dari dampak dari perang dagang ini, dan dampak dari kurs mata uang rupiah yang terdepresiasi dari mata uang Paman Sam atau AS, dikarenakan adanya perang dagang yang secara global mungkin akan terdampak kepada beberapa negara berkembang. Implikasi ekonomi perang dagang. Ini piramida yang saya coba buat, yaitu yang pertama ketidakpastian, meningkatkan ketidakpastian dalam ekonomi global menghambat investasi dan pertumbuhan. Yang kedua itu inflasi, tarif impor dapat meningkatkan harga barang dan jasa, mendorong inflasi. Yang ketiga, resesi, perang dagang dapat menyebabkan penurunan ekonomi global dan resesi di beberapa negara. Nah, ini implikasi ekonomi yang atau disebabkan oleh perang dagang. Ada di sini ketidakpastian, terus adanya inflasi dan resesi. Selanjutnya, dampak terhadap sektor industri. Dari perang dagang antara Paman Sam dan Tiongkok ini mengakibatkan beberapa sektor industri, diantaranya manufaktur, pertanian, dan teknologi, menjadi industri yang terdampak secara langsung. Jadi mana di manufaktur peningkatan biaya produksi sehingga penurunan permintaan dan pergeseran rantai pasok. Jadi sehingga dari perang dagang ini, dari peningkatan biaya produksi, bahkan penurunan permintaan dan pergeseran rantai pasok. Jadi harus kita pahami bahwa di industri manufaktur, di pabrik itu memiliki atau membutuhkan bahan produksi, sehingga bahan produksi ini, adanya perang dagang ini akan harga-harga dari bahan pokok atau bahan dasar dari industri
pabrikasi akan naik dan akan menyebabkan penurunan daya beli dari masyarakat. Karena secara tidak langsung jika bahan pokok yang atau bahan dasar industri itu naik, maka secara langsung manufaktur dari produk-produk itu atau output dari produk-produk itu akan naik juga, sehingga akan menurunkan permintaan dan mempergi atau menggeser rantai pasokan. Yang kedua itu pertanian, menyebabkan penurunan ekspor, harga komoditas yang fluktuatif dan kerugian bagi petani. Ya pasti akan terdampak lagi kepada petani ini. Karena adanya perang dagang ini akan menyebabkan penurunan ekspor yang dimana produksi-produksi pertanian ini tidak akan terserap untuk mungkin di dalam negeri bisa digunakan atau dimanfaatkan hasil pertanian ini. Tetapi jika ada kelebihan, negara kita kesulitan untuk mengekspor karena adanya perang dagang. Yang ketiga itu teknologi, pelambatan inovasi, persaingan yang ketat dan hambatan bagi pengembang teknologi baru. Di mana beberapa waktu lalu saya membaca bahwa China kesulitan untuk mengembangkan artificial intelligence dikarenakan otak-otak dari artificial itu berasal dari Paman Sam. Ini menjadi imbas dari perang dagang ini, dikarenakan Nvidia sebagai penyedia chipset yang mendukung AI ini tidak mau menyediakan produk-produknya karena adanya kebijakan-kebijakan AS terhadap Tiongkok ya, hingga mempersulit pihak Nvidia untuk menyediakan permintaan dari Tiongkok. Dalam slide berikutnya itu ada dampak terhadap konsumen. Ya, dari perang dagang ini akan berdampak langsung kepada konsumen. Yang pertama itu harga yang akan lebih tinggi, keterbatasan pilihan, dan ketidakpastian ekonomi. Tarif impor meningkat, harga barang-barang konsumen mengurangi daya beli. Jadi mana kita pahami bahwa jika produk-produk impor memiliki kenaikan harga, bahwa konsumen di Indonesia tidak mampu lagi untuk melakukan pembelian atau tidak ada lagi daya beli. Selanjutnya keterbatasan pilihan. Pembatasan perdagangan dapat mengurangi pilihan barang dan jasa yang tersedia bagi konsumen. Jadi adanya perang dagang ini akan membuat atau mengakibatkan keterbatasan pilihan sehingga kita tidak bisa mengakses barang-barang impor karena adanya kebijakan perang dagang ini. Kita hanya bisa mengakses produk-produk di dalam negeri saja. Selanjutnya ketidakpastian ekonomi. Perang dagang menciptakan ketidakpastian ekonomi, mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Perang dagang mengakibatkan volatilitas dari ekonomi global sehingga mempengaruhi keputusan belanja konsumen dan keputusan investasi dari investor. Strategi bisnis menghadapi perang dagang. Ya, di sini saya menjabarkan ada 3 strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, diversifikasi pasar atau mengembangkan pasar ekspor baru untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan Tiongkok. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing. Yang ketiga, inovasi produk, yaitu mengembangkan produk dan layanan inovatif untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri tanpa melakukan ketergantungan atau melakukan impor kepada AS dan Tiongkok. Yang mana adanya perang dagang ini akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan impor yang sehingga jika kita tergantung dengan produk-produk asing, kita akan terdampak secara langsung. Tetapi kalau kita memiliki produk-produk, inovasi produk sendiri, dan kita gunakan sendiri, itu kita tidak akan terpengaruh dari kebijakan dari
atau dampak dari perang dagang ini. Struktur dan karakteristik perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah atau BUS memberikan berbagai layanan keuangan termasuk pembiayaan giro dan deposito. Unit usaha syariah atau UUS atau unit khusus di bank konvensional yang menawarkan produk dan layanan syariah. Selanjutnya LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil dengan prinsip syariah. Selanjutnya lembaga jasa keuangan syariah atau lembaga non-bank yang menawarkan jasa keuangan syariah seperti asuransi dan dana pensiun. Dampak perang dagang pada kinerja perbankan syariah. Berdasarkan data per 2024, pertumbuhan aset 2,8%. Pertumbuhan aset bank syariah melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Profitabilitas 1,5%. Profitabilitas bank syariah tertekan karena penurunan aktivitas ekonomi. Selanjutnya 5,2% penyaluran kredit. Penyaluran kredit mengalami penurunan akibat ketidakpastian ekonomi. Adapun respon pemerintah Indonesia, yang pertama itu pemerintah Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan minimalisir dampak negatif perang dagang. Yang kedua, Indonesia telah melakukan diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan Tiongkok. Yang ketiga, pemerintah juga memberikan dukungan kepada sektor industri untuk meningkatkan daya saing menghadapi persaingan global. Strategi perbankan syariah dalam menghadapi perang dagang. Yang pertama, diversifikasi produk dan pasar. Menerapkan strategi diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang terdampak. Jadi, saya sudah jelaskan sebelumnya, Bank Syariah dapat melakukan diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi dampak dari perang dagang ini. Selanjutnya, pengembangan inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah. Yang ketiga, meningkatkan manajemen risiko. Jadi mana kita ketahui bahwa penerapan manajemen risiko 31.000 ISO 31.000, ini sudah mulai atau sudah diterapkan oleh perbankan syariah. Tapi belum ada langkah-langkah yang pasti untuk mengurai risiko-risiko yang didampak atau disebabkan oleh perang dagang ini. Semoga kedepannya perbankan syariah dapat melakukan inovasi-inovasi terkait pengambilan kebijakan manajemen risiko dari dampak dari perang dagang antara AS dan China. Yang ketiga, regulasi atau yang berikutnya, regulasi kebijakan pemerintah untuk melindungi perbankan syariah. Yang pertama, insentif pajak. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Yang kedua, fasilitas pembiayaan. Program pembiayaan pemerintah untuk mendukung sektor real dan UMKM berbasis syariah. Yang ketiga, regulasi yang kondusif. Pengembangan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan perbankan syariah. Adapun skenario pemulihan ekonomi, yang pertama peningkatan diplomasi, meningkatkan komunikasi dan negosiasi antara AS dan Tiongkok untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, reformasi ekonomi, melakukan reformasi struktur untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Yang selanjutnya, integrasi ekonomi, meningkatkan integrasi ekonomi regional dan global untuk menciptakan pasar yang lebih besar. Adapun kesimpulan dari presentasi saya, yaitu perang dagang global membawa tantangan dan peluang bagi perbankan syariah di Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari pemerintah, perbankan syariah dapat memanfaatkan situasi ini untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kita bisa memanfaatkan situasi ini antara perang dagang antara China dan Paman Sam atau China dan Amerika ini
kita harus mencari celah atau langkah-langkah strategis sehingga kita dapat memanfaatkan situasi ini untuk wadah kita untuk berkembang, eh, sehingga kita tidak terpuruk dengan keadaan-keadaan ekonomi yang disebabkan oleh perang dagang ini. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan atau paparkan terkait materi yang diamankan kepada saya. Sekian. Dun kolama wa ma yusrun. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.